Alhamdulillah baik Ustadz. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di hari ini dengan Ustadz Sholihin ya. Insyaallah kita akan bahas pembahasan lanjutan dari MPA. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita masih bisa diperjumpakan, dipertemukan ya dengan adik-adik semua ya dalam kajian materi pendidikan akhlak ya yang diadakan oleh Bintang Pelajar. Bintang Pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah Ustadz sapa ya. Ya. Semuanya sehat? Ustadz sapa lagi nih. Sehat semuanya? Ada yang sakit? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah masih pada semangat untuk datang nih untuk MPA ya, kajian MPA. Kita hanya sebentar kok, hanya sejam. Ya mudah-mudahan yang 1 jam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk menambah ilmu kita, menambah pahala kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempunyai agama yang besar, agama Islam. Ini adalah agama yang sangat sempurna, sangat lengkap ya, mengajarkan semuanya. Sehingga ya, seorang yang beragama Islam, anak-anak Islam harus semangat untuk belajar agama. Kan kita minta ya, kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Apa lanjutannya? Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bagus ya. Ini surat Al-Fatihah ayat berapa ya? Ada yang tahu? Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Baik, ayat 6 dan ke-7 kita minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang tahu ya artinya ihdinas siratal mustaqim? Ada yang tahu? Ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, tunjukilah aku. Berikan aku petunjuk untuk berada di dalam jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Kemudian pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Yaitu jalannya siapa? Jalannya para sahabat. Sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Yang mereka orang Yahudi itu berilmu tapi tidak mau beramal. Waladhdallin, bukan jalan yang ketiga. Kelompok yang ketiga bukan jalannya orang sesat, yaitu orang Nasrani. Yang mereka itu beramal tanpa ilmu. Sehingga kita orang Islam, anak-anak Islam ya, itu
meminta kepada Allah hidayah petunjuk, ya, hidayah petunjuk apa? Ya, petunjuk Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, baik secara ilmu teori, demikian juga secara amalan. Jadi kita berilmu untuk diamalkan. Kita sekarang menuntut ilmu teman-teman semua secara teorinya. Nanti diamalkan jangan lupa di kehidupan sehari-hari. Terutama tentang akhlak terpuji, Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Menyingkat waktu. Nah, teman-teman, agama Islam tadi yang Ustadz isyaratkan, singgung tadi, adalah agama milik siapa? Islam itu milik siapa? Siapa yang tahu? Agama Islam Islam itu milik itu Allah. milik Allah, betul sekali. Islam itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ustadz mau tanya lagi, Islam itu sumber ajarannya dari mana? Sumber ajarannya. Sumber ajaran dari Allah. Iya, dari mana? Dari kitab apa namanya? Kitab Al-Quran. Al-Quran, betul sekali. Ya, dari kitab Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu tahu nggak sih, itu adalah kitab yang suci, yang sanadnya tinggi sekali. Pertama, Al-Quran itu dari siapa? Dari dari Allah. Kemudian diturunkan, disampaikan kepada siapa? Siapa tahu? Sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Lah, bukan. Al-Quran. Kalau Nabi Isa kan Injil. Oh. Al-Quran ini. Al-Quran diturunkan dari Allah. Dari Allah itu disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Lah, bukan. Siapa yang Malaikat tahu? Jibril. Malaikat Jibril. Jibril. Baru dari malaikat Jibril disampaikan kepada siapa? Manusia yang bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, pintar semuanya ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci. Betul-betul itu bukan karangan manusia, teman-teman. Ini adalah betul-betul firman Allah. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca itu adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah turunkan. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-dzikra Al-Quran. Jadi Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling tinggi, paling mulia, dan paling kuat, paling besar, dan tidak ada yang bisa melawan malaikat Jibril karena kekuatannya dan kebesarannya, dan amanah beliau itu. Ya, malaikat Jibril. Kemudian kepada Nabi Muhammad. Demikian juga Nabi Muhammad adalah orang yang amanah, mempunyai sifat akhlak yang baik. Sehingga apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya, semuanya disampaikan. Tidak ada satupun tersisa sedikit pun dari ajaran Allah yang harus disampaikan kepada umatnya, melainkan semua sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah ajaran apa? Ajaran untuk kita ini berakhlak yang mulia. Nah, coba lihat nih. Ada hadisnya. Siapa yang mau membaca hadis ini? Sebutkan Saya, Ustaz. nama. Namanya? Fadil. Nabil. Silahkan Nabil. Fadil. Ragil. Iya. Iya, Ragil. Silahkan Ragil. Maaf, tadi kurang dengar. Silahkan Rasulullah Ragil. Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Mm-mm. Innama bu'is tu li utami Mm-mm. mama gari Maka rimal
makarimal akhlak. Bagus, pinter. Silakan dibaca lagi artinya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Baik, Hadis. sesungguhnya. Ya, hadis riwayat. Hadis riwayat Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani. Baik, disahihkan oleh Al-Albani. Baik. Ini tadi Rasulullah SAW bersabda. Ini namanya hadis Nabi ya teman-teman semuanya. Maaf sebentar, saya cek dulu. Baik. Ini namanya hadis Nabi SAW. Nabi bersabda. Nah, bersabda atau berkata sama saja. Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku diutus. Aku diutus. Siapa yang mengutus teman-teman? Yang mengutus Nabi siapa? Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya ya, Nabi Muhammad kita ini adalah manusia yang paling mulia ya. Manusia yang paling mulia dipilih dari sekian banyak manusia, dari sekian miliaran manusia, miliaran jutaan miliaran manusia. Allah mengutus hanya satu-satunya orang yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dijadikan rasul, untuk dijadikan sebagai nabi. Nah, coba, sesungguhnya aku diutus untuk apa? Nah, di antara visinya, tugasnya, ya, tujuannya, nah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sebelum Nabi diutus, pada umur berapa ya Nabi diutus menjadi rasul? Siapa yang tahu? Nabi diutus menjadi rasul. Siapa yang tahu umur berapa? 40. 40 tahun. Pinter, Masya Allah. Jadi Nabi waktu umur 40 tahun, ya, beliau beruzlah menyendiri di Gua Hiro, ya, melihat fenomena kondisi umatnya ya, kaumnya yang sangat menyedihkan. Mereka menyembah berhala, menyembah patung. Nabi sedih, ini adalah perbuatan yang nggak baik ini. Kan Allah, Tuhan, Rabb semesta alam yang menciptakan alam seisinya ini kan ada. Kenapa dia menyembah makhluk? Menyembah patung lagi nggak bisa apa-apa. Nah, Nabi sedih saat itu. Kemudian pergi ke Gua Hiro menyendiri, merenung, dan akhirnya Nabi diutus, ya, dipertemukan dengan malaikat Jibril, turunlah surat Iqra, ya, Iqra 1 sampai 5, Al-Alaq, ya. Nah, di antara misi tujuan Nabi diutus sebagai nabi adalah menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Jadi teman-teman semua, di samping orang-orang jahiliyah kaumnya Nabi Muhammad itu punya akhlak yang buruk, ada juga akhlak-akhlak yang baik sebelumnya. Ada di antara akhlak yang baik, orang-orang jahiliyah dulu adalah nggak suka bohong. Mereka nggak anti bohong, nggak mau bohong. Nah, dan akhlak-akhlak yang mulia yang sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah diteruskan. Akhlak-akhlak yang buruk selama yang dilakukan oleh kaumnya itu ditutup, ya, ditutup, diajarkan kepada akhlak yang baik. Suara siapa itu ya? Suara siapa itu? Bisa di unmute, Maya. Oke. Baik, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baik, teman-teman. Jadi sudah tahu ya apa tujuan di antara tujuan Nabi diutus atau misi Nabi diutus? Nah, apa jawabannya? Menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nanti kalau ditanya bisa ya. Ayo, lanjut kita teman-teman. Poin bahasan kita pada hari ini ada berapa ini? 5 ya, ada 5. Pertama definisi pengertian ya, akhlak mulia itu apa sih? Kemudian keutamaannya apa? Cara meraih akhlak mulia gimana ya?
cara mendapatkan atau kita bisa terbiasa dengan akhlak mulia. Kemudian faktor yang melahirkan akhlak buruk yang mesti kita hati-hati, kiat-kiat terbebas dari akhlak yang buruk. Baik, yang pertama, definisi akhlak mulia. Apa itu Ustadz akhlak? Nah, jadi akhlak itu bahasa Arab ya. Huluk. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Ya, ini mana nih? Nah, ini. Akhlak itu, ya, ini definisi tapi malah pembagian ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kalau akhlak itu dari bahasa Arab, ya artinya budi pekerti ya, budi pekerti. Ya, budi pekerti. Dan akhlak itu ada dua macam teman-teman semua ya. Nah, akhlak terpuji dibagi menjadi dua di sini. Hah? Suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Halo? Terdengar. Oke, ya tadi kok kayak ada suara terputus. Maaf ya. Akhlak ada dua macam. Yang pertama akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah bagaimana ya? Nanti kita akan jelaskan. Akhlak terhadap makhluk. Baik, akhlak terhadap makhluk berarti masih umum nih. Makhluk itu bisa dengan manusia, bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan. Baik, akhlak terhadap Allah misalnya apa ya? Nih, menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, akhlak kepada Allah itu bisa mencakup 3 hal. Maksudnya apa? Ayo, akhlak kepada Allah adalah dengan cara kita ini membenarkan seluruh berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ada berita dari Allah, dari Al-Qur'an atau dari hadis yang sifatnya hadis itu adalah hadis yang sahih, hadis yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya dan kebenarannya menurut disiplin ilmu hadis tentunya. Nanti teman-teman kalau mau kuliah di fakultas hadis misalnya nanti dipelajari itu kalau belajar. Kalau enggak ya kita mengikuti ulama-ulama hadis ya. Membenarkan seluruh berita yang datang dari Allah. Nggak boleh kita ini ragu. Apalagi menolak Al-Quran. Nggak boleh. Ini diantara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu kan ceritanya kan banyak ya, cerita-cerita di Al-Quran itu cerita-cerita zaman dahulu atau cerita-cerita zaman yang akan datang, bahkan zaman setelah kiamat. Ada kejadian-kejadian misalnya kejadian kiamat, kejadian kemudian setelah kiamat bagaimana itu diceritakan di dalam Al-Quran. Semuanya harus kita benarkan, tidak boleh didustakan. Ini yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah itu apa sih Ustaz? Hukum-hukum Allah itu ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah itu umum. Salat juga termasuk hukum Allah. Puasa, wudhu, dan yang lainnya, ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melaksanakan dan menerapkannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menerima takdir Allah. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk dengan sabar dan ridho. Iya. Siapa yang tahu ya, beriman kepada takdir itu rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Keenam, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, termasuk rukun iman loh teman-teman. Takdir itu ada dua macam. Takdir yang baik, maksudnya takdir yang baik apa ya? Ada yang bisa mencontohkan? Takdir yang baik itu dapat nikmat ya. Dapat nikmat yang baik. Dapat sehat. Sehat baik enggak? Takdir baik, sehat itu. Takdir baik. Kalau takdir buruk, lawan dari sehat apa teman-teman? Sakit. Sakit itu takdir yang buruk. Siapa yang mau sakit? Semuanya kita pengen sehat, Ustadz. Nggak mau sakit, nggak enak. Betul nggak? Sakit sedikit aja, misalnya sariawan. Nggak enak makan. Sakit gigi, apalagi, aduh, tidur susah.
pusing dan yang lainnya. Itu takdir yang buruk. Nah, di antara ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima takdir yang buruk itu dengan sabar dan ridho. Ketika sakit kita harus sabar, teman-teman. Ridho. Karena itu ketentuan siapa? Ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuk akhlak yang baik. Orang Islam, anak Islam kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah belajar, kemudian sudah les, bimbel di mana misalnya, di BP atau tempat yang lainnya misalnya, nilainya kok nggak sesuai dengan harapan. Pengennya sih 100 tapi dapatnya 99,999. Nah, misalnya, aduh jangan terlalu sedih, yang penting sudah berusaha, sudah berdoa, misalnya dapatnya 85 atau 95 atau 70, ini termasuk takdir yang buruk teman-teman ketika ujian kok dapatnya nggak 100 ya. Nah, berarti harus menerima takdir yang buruk mungkin ya. Tidak sesuai dengan harapannya, dengan sabar dan ridho tentunya terus kita berusaha mendapatkan takdir yang baik teman-teman. Terus jangan patah semangat, terus belajar yang semangat dan doanya juga tidak berhenti kepada Allah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh suudzon ketika datang takdir yang buruk. Baik, ini akhlak kepada Allah ya. Kemudian akhlak yang terpuji kepada makhluk. Nah, bagaimana sih akhlak yang terpuji kepada makhluk? Kata ulama bernama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan akhlak yang baik kepada makhluk itu yang pertama. Siapa yang mau baca nomor 1? Aku Kak akan. Arkan. Oke, sebutkan nama ya teman-teman ya. Saya Arkan. Oke. Silakan Arkan. Nomor 1. Oke. Nomor 1, menahan gangguan. Oke, 1 aja cukup Arkan. Menahan gangguan. Ini akhlak yang terpuji loh teman-teman. Ya, menahan gangguan. Orang kan pengen usil tuh. Ya, pengen usil, ngeledekin atau jahilin lah kalau kata orang-orangnya ya. Nah, jahilin. Apalagi yang lebih ngeri lagi nih, biasanya apa coba? Prank, tahu nggak istilah prank? Iya, aku tahu. Nah, itu nggak boleh loh. Itu bukan akhlak yang terpuji, teman-teman. Prank, ayahnya di-prank, ibunya di-prank, teman-temannya di-prank, gurunya di-prank. Aduh, ini nggak boleh. Ini termasuk gangguan, nggak boleh. Sedangkan dalam Islam itu mengatakan dalam hadis Nabi SAW, iman itu punya 60 sampai 70 sekian cabang. Yang paling tinggi, iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya ada kerikil, misalnya ada batu di jalan, disingkirkan. Misalnya ada apa? Ini bukannya disingkirkan, malah yang tadinya nggak ada batu, nggak ada lubang, nggak ada apa, dikasih batu biar orang jatuh. Nah, ini kan termasuk, ini berarti iman yang paling rendah saja nggak dapat dia. Hati-hati, orang Islam, anak Islam, ya anti prank, anti mengganggu orang lain, nggak boleh, tidak boleh. Bukan akhlak yang terpuji teman-teman semua. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Jadi jangan malah ketawa-ketawa, wah ini lucu dengan video-video prank itu. Ini adalah gangguan yang dilarang dan tidak boleh dalam Islam. Kemudian yang kedua, siapa yang mau baca akhlak yang terpuji? Azahra. Ya, nomor 2 silakan. Mengerahkan bantuan. Ya, mengerahkan bantuan. Ini bahasanya saja sudah mengerahkan. Mengerahkan itu berusaha kuat ya. Berusaha kuat untuk memberikan bantuan. Bantuan itu bisa berupa apa, Azahra? Bantuan apa ya? Siapa yang bisa ngasih contoh Fadil. misalnya? Fadil, mengerahkan bantuan apa, Fadil? Memberikan baju kepada korban bencana alam. Bagus. Memberikan baju
baru, bekas atau baru, Masya Allah, kepada korban bencana alam. Dan mungkin bantuan-bantuan yang lain selain baju ya, Fadil ya. Bisa berupa makanan, bisa berupa obat-obatan, bisa evakuasi, ya. Bisa evakuasi dan lain sebagainya. Nah, ini mengerahkan bantuan. Bantuan bisa materi. Tadi kan materi nih contohnya sama Fadil. Selain materi bisa nggak kita ngasih bantuan? Bisa. Apa contohnya selain materi? Selain materi yang bisa kita berikan apa? Bantuannya bentuknya apa? Ngirim doa. Jasa. Mengirim doa, jasa, bagus. Doa, jasa. Jasa misalnya bisa dengan konsultasi gratis, ya kan? Kalau kalian nanti jadi dokter, nah semoga ya ada yang cita-citanya jadi dokter. Ada yang mau jadi dokter cita-citanya, Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan ya. Misalnya nanti kalau mau jadi dokter, jadilah dokter yang dermawan teman-teman ya. Jangan pasang tarif yang tinggi-tinggi, apalagi sama orang-orang miskin yang nggak mampu. Nah, diantaranya adalah misalnya mau ngasih obat atau ngasih resep saja. Nah, ngasih resep atau ngasih konsultasi yang gratis, memudahkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Silakan kerahkan bantuan kalian kalau sebagai dokter atau sebagai arsitek bagi orang-orang yang nggak mampu diberikan. Nah, gambarnya nih gratis, apalagi untuk masjid atau untuk pondok pesantren. Saya gambarkan, saya arsitek, gampang gambarnya, tak kasih gambar. Kemudian bagi seorang guru, seorang yang pintar ya dalam memberikan pelajaran, apa namanya, mengajarkan pelajaran, silahkan. Nah, bagi orang-orang yang membutuhkan, nggak bisa baca, nggak bisa menghitung, di tempat-tempat yang terpencil dan orang-orang yang nggak punya, silahkan diajarkan tanpa memberikan apa namanya bayaran, misalnya seperti mengerahkan bantuan bisa dengan jasa, bisa dengan doa, bagus. Baik, yang ketiga siapa yang mau baca? Nomor 3. Fadil. Fadil, silakan. 3. Menampakkan keceriaan wajah kepada sesama. Iya, jangan mukanya cemberut ya. Mukanya cemberut habis dimarahin ayah sama ibu atau papa sama mama di rumah. Sampai sekolah cemberut. Kan di sekolah nggak ada yang salah sama kita kan? Nggak ada yang salah, apalagi gurunya dicemberutin kan kasihan. Menampakkan keceriaan wajah kepada sesama ini adalah sedekah loh teman-teman. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu kepada temanmu, ke wajah temanmu adalah sedekah. Dapat pahala. Baik, ini adalah akhlak yang terpuji kepada makhluk. Ada 3. Ya, menahan gangguan, mengerahkan bantuan, menampakkan keceriaan wajah kepada sesama. Ya, oke. Jadi akhlak ada 2, akhlak kepada Allah, akhlak pada makhluk. Akhlak kepada Allah ini tadi membenarkan seluruh berita, menerapkan, melaksanakan hukum-hukum Allah, menerima takdir Allah baik atau buruk. Kemudian akhlak kepada manusia atau kepada makhluk ada 3. Menahan gangguan, nggak boleh ganggu, mengerahkan bantuan atau menampakkan keceriaan. Baik, selanjutnya kita lihat keutamaan akhlak. Keutamaan. Apa sih keutamaannya? Baik, kita baca yuk nomor 1. Paling banyak memasukkan ke surga. Masya Allah, ternyata akhlak terpuji itu amal yang besar ya. Amal yang besar. Rasulullah pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Wahai Rasul, apa sih amalan? Tunjukkan kepadaku amalan yang banyak memasukkan orang ke surga. Nah, apa kata Nabi? Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah ini akhlak kepada Allah ya teman-teman. Dan akhlak yang baik ini adalah akhlak kepada sesama makhluk. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua maksudnya. Ya, ini yang kedua sekarang. Paling berat di timbangan amal. Akhlak yang baik itu nanti kan ada yaumul mizan ya teman-teman ya. Nanti di hari akhirat kita dikumpulkan nanti ada hari penimbangan amal. Ternyata yang bisa membuat timbangan amal kita berat kebaikannya adalah apa? Akhlak.
Coba kita lihat hadisnya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sungguh Allah benci orang yang berakhlak jelek, lagi badi-badi itu orang yang kasar dan kotor, Mbak, omongannya. Allah nggak suka. Jadi hati-hati teman-teman, omongannya ya dijaga, akhlaknya juga dijaga. Nanti di hari akhir, di hari penimbangan amal itu akan membuat timbangan amal kebaikan kita berat. Nah, kemudian yang ketiga apa? Keutamaan akhlak mencapai derajat ahli ibadah. Ya, walaupun mungkin ringan dengan senyuman kita, ternyata itu bisa menyamai amalan ibadah apa? Puasa dan sholat malam. Puasa itu sulit loh, berat teman-teman, dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Demikian sholat malam, berat itu amalannya. Tetapi pahala puasa, pahala sholat malam, kita bisa dapatkan teman-teman dengan apa? Dengan berakhlak yang baik. Nabi mengatakan, sungguh seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik itu dapat mencapai derajat orang yang gemar puasa, lagi rajin sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah, kita nggak perlu, bukannya nggak perlu, tetap puasa ya, tetap sholat malam kalau bisa diusahakan. Tapi tanpa apa namanya, pahala puasa atau sholat malam itu sendiri kita juga bisa dapatkan dengan cara berakhlak mulia. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlak mulia itu nanti akan ditempatkan khusus dekat dengan Nabi di surga Firdaus, di surga tempat yang paling istimewa, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Sungguhnya termasuk orang yang paling saya cintai, kata Nabi. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat dengan saya nanti tempatnya ya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang pengen ketemu sama Nabi, siapa yang pengen dekat tempatnya sama Nabi, maka perbaiki akhlak kita kepada ibu kita, bapak kita, ayah kita, guru kita, adik kita, kakak kita, ya, dan semuanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini keutamaan yang akan kita dapatkan, masuk surga, kemudian berat timbangannya di Yaumul Mizan, mendapatkan derajat ahli ibadah, akan ditempatkan, dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut teman-teman, nomor 3. Gimana ya cara kita mendapatkan atau meraih akhlak yang mulia? Ih, agak susah loh, Ustaz. Aku udah biasa kayak gini nih, males segala macam. Nah, harus kita berusaha keras ya teman-teman ya. Caranya supaya kita ini termotivasi, supaya kita ini semangat untuk merubah akhlak-akhlak kita yang buruk, tutur kata kita, cara berbicara kita, cara penampilan kita, ya, budi pekerti kita harus dirubah. Caranya bisa berubah, bisa. Pertama berdoa kepada Allah. Nah, ayo kita baca. Ikuti Ustadz ya cara doa untuk memperbaiki akhlak. Allahumma kama hassanta khalqi. Ikuti. Siapa yang bisa? Allahumma kama hassanta Khalqi. khalqi Fahassin khuluqi. khuluqi. Iya, ini aja dulu deh. Ini dihafalin coba. Siapa yang mau menghafalkan tanpa lihat? Bisa nggak? Allahumma kama hassanta khalqi. Ikuti. Allahumma kama hassanta khalqi Fahassin khuluqi. fahassin khuluqi. Baik, ikuti lagi, ulangi lagi ya. Dibagi jadi 2 di sini ya. Kita potong di sini nih. Nah, jadi 2 ya. Ikuti. Allahumma kama hassanta khalqi. Allahumma kama hassanta khalqi Fahassin khuluqi.
Baik, Masya Allah. Siapa yang mau nyoba? Satu orang. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Nama panggilan. Amira. Amira, silakan Amira. Baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini dihafalkan teman-teman ya, kemudian terus dibaca. Apa artinya? Allahumma artinya itu ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Nah, kama hasanta, sebagaimana engkau perbagus khalqi, ciptaanku, bentuk badanku. Fahassin khuluqi, maka perbaguslah, maka perbaikilah akhlakku. Masya Allah. Saya punya badan, punya tubuh, punya badan yang bagus, jasad yang bagus, maka perbaiki pula ya akhlakku, budi pekertiku, seperti itu ya. Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ya. Gitu. Ini ada doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika. Ikuti. Allah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. wal a'mali wal ahwa'i. Bagus, pintar semuanya. Kita bagi jadi 3 di sini ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi. Kemudian yang ketiga wal a'mali wal ahwa'i. Kita ulangi lagi ya. Allahumma inni a'udzubika. Silakan. Allahumma inni a'udzubika Ya, pintar. Min munkaratil akhlaqi. min munkaratil akhlaqi Wal a'mali wal ahwa'i. wal a'mali wal ahwa'i. Baik, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya belum hafal, hafal yang paling atas saja ya. Oke, kalau bisa semuanya bagus. Minta sama Allah. Karena kita tadi pengen apa? Pengen masuk surganya Allah, pengen dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Timbangan amal kebaikannya juga diberatkan nanti, dimudahkan masuk surga dengan akhlak yang baik. Ini amal yang besar ya teman-teman. Banyak berdoa kepada Allah. Kemudian gimana cara kita mendapatkan akhlak yang baik? Yang kedua, baca kisah-kisah orang-orang soleh yang terdahulu. Baik di dalam sirah, kitab sirah Nabawiyah. Kita bisa lihat bagaimana sifat-sifat yang baik. Orang yang paling baik, ya, orang yang paling baik, manusia yang paling baik, saya mau tanya, orang yang paling baik akhlaknya siapa? Siapakah manusia yang paling baik akhlaknya? Yang mesti kita contoh, yang mesti kita jadikan panutan siapa? Siapa bisa jawab? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul sekali. Tahu nggak? Sampai-sampai Allah itu membuat ayat di dalam Al-Quran surat Al-Qalam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berada di atas akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang baik. Ya, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, cara kita biar akhlak kita terjaga, tidak terkontaminasi, berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik. Karena orang itu, teman itu sangat berpengaruh ya, mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah ketularan kesolehannya, kebaikannya. Kalau kita, ya dan billah, mudah-mudahan jangan sampai ya, berteman dengan orang yang toleh, orang yang tidak baik akhlaknya, ngomongnya juga kasar, jorok, dan yang lain, nanti ketularan itu. Ketularan. Terpengaruh. Jangan sampai ya.
Ya, jangan sampai kita ini salah gaul, salah berteman. Ya, cari teman-teman yang baik akhlaknya. Baik. Faktor yang melahirkan akhlak yang buruk. Kalau tadi cara mendapatkan akhlak yang baik. Sekarang faktor yang membuat orang itu berakhlak buruk yang mesti kita hati-hati teman-teman. Coba nomor 1, tabiat, sifat. Kalau ada yang suka ngomongnya jorok, ngomongnya terus melawan orang tua, ini tabiat yang nggak baik. Jangan diikutin ya teman-teman. Kita harus bisa menguasai diri dan bisa mengendalikan diri. Jangan emosi. Apalagi sama abi, sama umi, sama ayah, sama ibu, sama papa, sama mama. Nggak boleh, itu dosa besar kalau melawan orang orang tua. Baik, lanjut. Apa yang membuat akhlak kita buruk? Pendidikan yang buruk dalam rumah. Nah, maka ciptakan rumah kita, keluarga kita adalah keluarga yang bisa mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini yang baik, silahkan lakukan. Ini yang buruk, jangan lakukan. Ini baik, Allah nggak suka ini, Rasul nggak suka ini, terus ingatkan seperti itu ya. Makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Makan dengan duduk, tidak boleh berdiri, dan seterusnya. Nah, sholat tepat waktu, berjamaah bagi yang laki, ya, dan seterusnya diingatkan. Ya, pendidikan yang buruk dalam rumah. Kemudian yang ketiga, lingkungan dan masyarakat. Nah, ini juga mempengaruhi baik atau buruknya akhlak seseorang ya teman-teman ya. Allah mengatakan dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Tanah yang buruk, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Ini perumpamaan ya. Kalau tanahnya baik, lingkungannya baik, maka tumbuh-tumbuhannya, maka akibatnya juga baik untuk dirinya dan baik untuk masyarakat umumnya. Tapi kalau tanahnya buruk, lingkungannya buruk, tempatnya buruk, komunitasnya buruk, maka teman-temannya, orang-orangnya, manusianya juga tumbuh dengan kondisi yang buruk atau komunitas yang buruk. Kemudian apa yang bisa membuat seseorang itu berakhlak yang buruk? Nah, yang kelima, perilaku zolim. Zolim itu jahat ya, nggak boleh. Perilaku zolim, mendolimi orang lain. Ini juga perangai yang wah luar biasa. Naudzubillah ya, jangan sampai kita mendolimi dan jangan sampai kita juga menjadi korban yang didolim. Yang keempat, ini yang keempat, ini kelimanya malah sudah tadi. Salah memilih teman bergaul. Nah, jangan salah gaul. Nah, kita suka seseorang bergantung kepada agama temannya. Nih, Nabi mengatakan orang itu tergantung kepada agama temannya. Kalau agama temannya bagus, maka dia bagus agamanya. Akhlaknya bagus, temannya akhlaknya bagus, maka dia juga bagus. Maka hendaklah di antara kalian memilih siapa yang dijadikan teman. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apalagi? Oh, ini lanjutannya. Hati-hati dari akhlak yang buruk. Nah, ini bisa dari dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak baik ya, hawa nafsu. Ya. Allah menciptakan manusia dengan menyertakan syahwat padanya. Syahwat itu sebagai ujian ketakwaan seseorang. Jika bisa dikendalikan syahwatnya, nafsunya, akan beruntung dunia akhirat. Namun kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Apa kata Allah? Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan bisa menahan hawa nafsunya, apa kata Allah? Maka sungguh surga tempat tinggalnya. Masya Allah ya. Ini janji dari Allah. Kemudian apa yang bisa membuat orang itu berbuat jahat atau berperangai buruk atau berakhlak buruk? Nggak punya malu atau malunya itu sedikit. Sehingga perbuatannya, pembicaraannya, gerak-geriknya, ya, tindak tanduknya, tutur katanya itu dia sudah nggak peduli lagi karena nggak punya malu. Nah,
Dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Nabi mengatakan di sini, rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Masya Allah ya. Jadi merasa malu nih. Malu kepada siapa? Malu kepada siapa teman-teman? Yang baik itu malu kepada Allah. Ya, kalau kepada manusia, kalau manusianya nggak ada, nanti dia bebas lagi. Kalau dia malunya sama Allah, apakah kita merasa bisa terlepas dari pengawasan Allah? Maka jawabannya tidak akan mungkin kita bisa terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian apa yang bisa membuat orang itu berakhlak buruk? Kondisi marah, nggak boleh emosi. Nah, kalau sudah emosi sudah nggak terkendali lagi. Sehingga dia luput dari diri manusia, sehingga dia itu lepas kendali emosi. Nggak peduli lagi. Na'udzubillah. Maka orang yang kuat kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi mengatakan, bukan orang yang kuat yang bisa menang dalam perkelahian, gulat, berantem, dan yang lainnya. Baik adu kekuatan, baik adu mulut, bukan orang yang kuat yang menang dalam perkelahian atau berantem dan yang lain. Ya, tetapi Nabi mengatakan orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang bisa menahan dirinya dari rasa marah, ya, yang bisa menahan diri ketika dia dalam keadaan emosi. Ini orang yang kuat kata Nabi. Ini baru kuat. Kemudian orang yang berbuat akhlak yang buruk adalah karena bodoh. Nah, bodoh itu nggak tahu ilmunya. Orang bodoh adalah musuh bagi dirinya sendiri. Dan tanpa dia sadari, karena kebodohannya dia mencelakakan diri, bahkan orang lain. Dan bodoh merupakan malapetaka besar. Itu teman-temannya. Masya Allah. Ini yang terakhir. Sebentar lagi, ya 10 menit lagi. Baik. Kiat-kiat supaya terbebas dari akhlak buruk. Kalau tadi hal-hal yang mesti dihindari ya. Dari penyebab akhlak buruk. Sekarang kiat-kiat terbebas dari akhlak yang buruk. Nah, ini kiat-kiatnya. Yang pertama, ini ada suara lagi. Suaranya di-unmute ya, teman-teman ya. Oke, ya. Apa ya supaya kita nggak punya sifat yang jelek, yang buruk? Nih, coba yang tadi sudah ada ya sebenarnya. Dengan doa. Siapa yang bisa ngulangi doanya tadi? Supaya kita nggak terjerumus dalam akhlak yang buruk. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak tadi doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Bagus, itu doanya ya. Minta sama Allah. Kemudian kiat yang selanjutnya, kita harus belajar akidah. Belajar tauhid yang benar. Karena akidah yang benar, iman yang benar, yang sempurna, ya, iman yang tinggi, itu akan menuntun kita untuk berbuat akhlak terpuji seperti apa? Jujur, nggak boleh bohong. Kenapa? Allah maha melihat, maha mendengar. Ya, dimanapun, kapanpun, aku nggak boleh bohong. Nah, itu kan jujur. Dermawan. Nah, karena dia tahu ilmunya. Bahwasanya dia harus melaksanakan kewajiban membayar zakat. Dan dia juga tahu bagaimana keutamaan orang yang dermawan. Pemaaf, pemberani, dan sebagainya. Ini akhlak-akhlak yang baik. Itu karena dorongan akidah yang baik, iman yang baik. Kemudian bagaimana kita terbebas dari akhlak yang buruk dan kita mendapatkan akhlak yang terpuji? Berupaya melatih diri. Terus membiasakan. Ya, males Ustadz. Saya bangun pagi-pagi, apalagi saat subuh. Aduh, paling males. Nah, harus dilawan teman-teman. Harus jihad, kita harus berjihad. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang jihad bersungguh-sungguh
ya, mencari ridho Allah, benar-benar akan kami tunjukkan, akan dibantu sama Allah. Ya, kami akan Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Nih janji Allah, kalau orang sungguh-sungguh merubah sifat buruknya, maka Allah akan bantu. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita supaya terhindar dari akhlak yang buruk? Kita cari teman yang baik. Nih, coba perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk digambarkan sama Nabi nih. Kalau orang yang berteman dengan orang yang baik, teman yang baik, seperti kita ini berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau temannya buruk seperti seorang pandai besi. Pandai besi tahu nggak ya teman-teman ya? Pandai besi itu yang suka bikin golok, pisau, pakai apa namanya? Besinya itu dipanaskan dulu, diketok-ketok gitu ya. Panas. Maka penjual minyak wangi ini adalah seperti teman yang baik, teman-teman. Nah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin dia bisa memberi kita minyak wangi hadiah, 1. Atau kita bisa beli minyak wanginya, 2. Atau kalau tidak, engkau mendapatkan baum darinya. 3 kemungkinan kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi. Kita dapat hadiah minyak wangi, alhamdulillah. Enggak juga, kita beli juga, yang dibeli juga wangi. Atau kita mencium bau wanginya. Seneng kan? Itu kalau berteman dengan orang yang baik. Kalau berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Nah, bisa jadi dapat percikan apinya, panas mengenai pakaian kita, rusak. Dan kalau tidak, engkau dapat mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Makanya hati-hati mencari teman gaul ya, teman-teman semua. Baik, sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sebelum Ustadz memberikan 2 pertanyaan door prize, silahkan mengerjakan post-testnya dulu nih. Post-testnya di sini. Bisa diikuti post-testnya? Nih. Tuh. Kak, Yuk. Kak bisa itu nggak share linknya di Chat ya. WA? Di Ya, chat, boleh. di chat nggak bisa, di chat nggak bisa Kak masalahnya. Coba nih saya chat dulu nih. Kalau yang bisa chat ya. Ya juga. Nah. Kak, minta link di WA. Oke, nanti ya sebentar. Coba di WA, siapa yang punya nomornya Ustadz ya? Silahkan. Aku punya Kak. WA ya, WA. Nanti saya bales untuk linknya, insya Allah.